Nah, bagi Cakman itu kan berdosa ya. Tapi bagi saya yang ditampar, ketika saya tidak menyatakan terjadi apa-apa, alhamdulillah ya Allah, nggak ada dosa ya. Nggak ada dosa dari orang lain. Dosa itu ketika kita ada pengkhianatan di dalam diri kita sendiri, tidak selaras, itu dosa. Makanya terkadang banyak orang meminta maaf kepada saya, itu saya bingung gitu. Saya tekankan, kalian tidak punya dosa. Ya, justru saya ini berdosa ketika tidak selaras dengan diri saya sendiri. Nah, untuk memaafkan diri saya yang tidak selaras tadi, nah saya butuh pantulan ya, butuh sosok kalian-kalian. Makanya yang aku butuhkan kan doa amin gitu ya, mengaminkan. Yang aku butuhkan itu kan mengaminkan. Karena ketika ada kejadian di luar diri kita ya, seumpama perbuatan yang tidak menyenangkan kepada orang lain, itu efeknya langsung ya. Efeknya langsung. Artinya tidak menunggu nanti, efeknya langsung. Bagi siapa? Bagi yang menyadari. Ya. Kalau kita tidak menyadari ya nggak terjadi efek. Mati lampunya. Ya. Makanya kalau di sini kenapa tidak terjadi efek ketika kita tidak menyadari bahwa kita melakukan kesalahan ya, itu justru merugikan dirimu sendiri ya. Apalagi sampai menumpuk ya. Maka ketika ada berbuat salah di orang lain ya, di orang lain itu sebetulnya lebih mudah ya, karena didukung oleh semesta ya, didukung oleh semesta. Yang susah itu ketika berbuat salah dengan dirimu sendiri ya. Terus tidak menyadarinya, nah ini yang sangat susah ya. Segala penderitaan, segala ujian ketika didatangkan oleh semesta itu sangatlah lebih mudah ya, sangatlah lebih bisa diterima. Tapi segala ujian atau segala keburukan dari bentukanmu sendiri itu sangat mengerikan ya. Seperti monster zombie, tidak bisa diampuni. Kalau dirimu tidak segera menyadari, susah mengampuninya. Maka memaafkan diri sendiri itu sebetulnya jauh lebih susah ya, daripada kamu meminta maaf kepada orang lain dan juga kepada Allah itu sendiri atau semesta. Itu jauh lebih mudah. Nah, yang susah itu memaafkan diri sendiri ketika dirimu menjadi sosok yang mengerikan kan gitu ya. Cakman kemana tadi? Turun nggak? Turun.
Itu udah naik lagi. Udah naik. Iya, sinyalnya nggak bagus tadi, mental-mental. Lanjut lah. Itulah ya. Jadi momen Lebaran atau momen kemenangan atau merdeka ya, itu sebetulnya ya ketika dirimu tidak berkhianat kepada Allah ya, membebaskan kesirikan kepada Allah, itulah dinamakan momen merdeka. Tidak menduakan Allah, membebaskan dirimu dari hal yang menduakan Allah tadi. Makanya di sini ya, yang menyejukkan dirimu ya, yang mengerikan dirimu, yang bisa menyelesaikan segala masalah adalah dirimu sendiri. Maka hakikat salam-salaman tadi ya kembali kepada menyalami dirimu sendiri. Nah, sebetulnya di dalam Lebaran ini ya kata zaman tadi ada lebur ya. Ada lebur, ada labur, ada lebar, ada lebar. Nah, lebar itu selesai ya. Lebar itu dalam kata bahasa Indonesianya selesai gitu. Lebar sudah gitu ya. Nah, labur itu ya seperti semuanya dilabur ya. Kodrat-kodrat di dalam dirimu itu semuanya dilabur. Dilabur dengan apa? Dilabur dengan cahaya ya, dengan fitrah itu sendiri. Nah, kita sudah memandikan cahaya karena Allah yang memandikan kan itu ya. Ya, Allah yang memberi zakat kepadamu, nah kamu yang berbagi zakat. Bukannya Allah berzakat ya. Allah memberikan zakat kepadamu, artinya Allah memberikan cahaya kepadamu. Jadi makna zakat itu sebetulnya kamu terima dulu. Ya, terima dari Allah dulu yang dinamakan cahaya tadi. Baru mengeluarkan itu dinamakan berbagi. Nah, di situ baru berbagi zakat. Berbagi cahaya. Maka zaman dulu itu kan untuk mewujudkan sesuatu itu kan bukan uang. Zaman dulu itu untuk mewujudkan sesuatu itu kan bukan kekuasaan ya. Bukan uang, bukan kekuasaan. Justru orang-orang dulu itu yang dipandang berharga itu adalah beras ya. Beras itu sesuatu yang sangat berharga. Makanya ada istilah lumbung padi ya. Penyimpanan beras tadi. Tentunya yang disimpan adalah gabah kan. Belum dijadi berasnya. Nah, beras dulu itu namanya beras ulin ya. Atau beras punel. Nah, berasnya itu kalau kita amati berasnya itu ulir ya. Beras ulir.
Terus berasnya itu putih, bersih. Nah, kemudian kalau hanya ingin membuat lontong kan gitu ya, tentunya mereka nggak kepikiran untuk membuatnya dari janur kan gitu ya. Mereka pasti membuatnya dari daun pisang, ya lebih mudah dan lebih banyak. Kalau janur itu kan ya memang zaman dulu banyak ya, daun kelapa muda itu daunnya itu banyak. Nah, kenapa menggunakan daun janur yang masih muda untuk dibuat ketupat? Maka ketupat itu kan artinya mengaku lepat. Maka daun janur itu warnanya kuning kan gitu ya, dan dia muda. Ya, seolah-olah terkorelasi dengan surat Al-Baqarah kan gitu ya. Ada sapi betina warnanya kuning, nah, dan dia tidak muda tidak tua kan gitu ya. Nah, terus dirajut, maknanya dirajut ya, janur itu dirajut ya, artinya ya seperti kepompong ya. Kepompong itu kan juga rajutan ya, yang di dalamnya entung atau ular itu tadi, ulat ya, bukan ular, ulat yang mau jadi kupu-kupu. Nah, itu dirajut juga, dibungkus. Maka rajutan janur ini Ja'anur. Nah, Ja'anur itu ja'a itu hadir, nur itu cahaya ya. Membungkus yang dinamakan beras putih tadi. Maka jadilah hidangan dari langit, namanya ketupat ya. Ketupat itu hidangan dari langit ya. Ya, ini kalau kita melihat surat Maryam ya, atau surat yang di situ diceritakan Isa meminta hidangan langit ya, meminta hidangan dari langit. Al-Maidah, Al-Maidah itu kan hidangan dari langit. Ya, surat Al-Maidah itu. Nah, ketupatnya sudah ada. Nah, sekarang tinggal opor. Nah, opor itu sebetulnya dibentuk dari berbagai macam bumbu yang semua rasa ada, mau pahit ya, mau pedas lengkuas ya, mau wangi daun salam ya, mau asin garam, mau manis gula kan ya. Semuanya komplit ada. Nah, tapi semua rasa itu dijadikan satu rasa ya. Oleh siapa? Nah, oleh kelapa ya, air santan. Nah, santan kelapa yang berwarna putih tadi. Nah, ya, jadilah hidangan dari langit ya, opor dan juga ketupat. Maka di sini itu saya masih ya terfokus kepada rajutan tadi. Rajutan itu seperti perjalananmu yang tidak mudah ya, untuk menjadi ketupat dan menjadi hidangan dari langit tadi. Ya, kamu harus merajut ya, dari bawah ke atas ya, dari atas nanti ke kanan, ke kiri kan gitu ya, bikin ketupat itu. Maka ketupat itu bentuknya limas ya, membendung 4 arah mata angin. Ya, ketupat itu tapi kalau di tradisi orang-orang dulu ya adanya setelah 6 Syawal ya.
setelah 6 Syawal baru terjadi tradisi ketupat itu kan. Nah, tradisi-tradisi ini ya seperti juga kurban ya. Itu sebetulnya hidangan dari langit. Kita harus menyatakan ini hidangan dari langit. Jadi kesakralannya itu ya kita menikmati kegembiraan itu ya juga menikmati juga hakikat-hakikat daripada ya murninya atau sucinya hidangan dari langit tadi. Ya silakan Cak Man. Iya, Pak, terima kasih. Ya. Jadi apa namanya istilahnya kan ketika kita selesai puasa itu bulan Ramadan kan ada zakat fitrah gitu, Pak ya. Dan zakat fitrah ini sebenarnya kan maksudnya agar kelanjutannya adalah menuju ke ketupat tadi, mengakui segala kesalahan. Jadi semua kesalahan itu kita bungkus seperti kita bersihkan. Dari zakat tadi itu membersihkan, sebenarnya pembersihan. Mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam diri yang masih menempel ya, masih belum sinkron. Yang utama ya memaafkan diri sendiri dulu, itu yang berat. Memaafkan segala kondisi yang ada pada diri. Nah, kalau sudah bisa memaafkan diri, otomatis maafkan orang lain itu nggak berat. Terus karena orang lain itu cerminan untuk dirinya sendiri, maksudnya ke situ. Sehingga ketika kita berzakat fitrah itu kita mensucikan tadi apa yang ada di dalam diri tadi, dibersihkan, simboliknya dengan zakat fitrah atau zakat mal. Kemudian zakat itu nanti akan dikemas menjadi ketupat, jadi dibungkus, disulam atau dihiasi dengan saling bermaaf-maafkan, halal bihalal dan sebagainya. Itu sebenarnya semuanya secara natural itu menjadi tuntunan. Maksudnya tuntunan itu kita mendapatkan makna secara hakikinya. Yang paling berat itu memaafkan diri sendiri sebenarnya. Kalau memaafkan orang lain itu saya kira nggak berpengaruh kepada dirinya. Tapi ketika belum bisa memaafkan dirinya, memaafkan orang lain pun susah. Itu akibat dari fitrah, kita mensucikan yang ada di dalam diri kita. Bagaimana bisa menyulam dirinya ini menjadi bagian dari ketupat tadi, menjadi bagian dari kesalahan yang sudah disulam. Jadi manusia itu sebenarnya kalau dibuka kesalahannya itu banyaknya kesalahan ini bisa dimaafkan kalau kita bisa menyulam dalam arti kita mau menutupi kesalahan-kesalahan sendiri itu dengan cara memaklumi, mengikhlaskan, ridho gitu. Jadi bisa saling memahami. Jika masih melihat kesalahan orang lain, artinya dirinya itu masih bersalah. Orang masih kelihatan kesalahannya, artinya itu cerminan untuk dirinya tadi, masih ada kesalahan. Tapi ketika kesalahan itu dilebur saat lebaran itu, kita saling mengakui sama-sama punya salah. Ini akhirnya jadi lebur, jadi kita ya nggak ada lagi saling nggak enak gitu, sama-sama menyadari kesalahannya. Sehingga dalam menjalani kehidupan, ketika sudah selesai Ramadan ini menuju ke bulan Syawal ini menjadi awal yang baik, awal yang baru, menjadi manusia baru, menjadi manusia yang kembali fitrah.
Dan biasanya memang bawaannya setiap orang itu dituntut untuk kembali tadi, kembali fitrah. Itu secara natural semua dituntut situ. Ketika kita melihat kesalahan orang lain tanpa melihat kesalahan diri, nanti mau nggak mau nanti ditunjukkan kesalahan orang lain itu akan kembali kepada dirinya. Tapi kalau kita bisa memaklumi, bisa bijaksana dengan kesalahan orang lain, kita bisa memaafkan orang lain, otomatis dia bisa memaafkan dirinya sendiri. Jadi urgensinya di situ, di saat lebaran itu sendiri. Maka taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim itu artinya sudah khatam tentang pelajaran-pelajaran yang sudah didapat di dalam kehidupan ini benar-benar bisa dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan lagi mengkaji hal-hal yang sifatnya itu tuntunan, tapi sudah menjadi praktek, sudah menjadi laku sehari-hari. Jadi kajiannya kajian ilmu laku. Maka pada posisi ini tidak ada lagi saling menyalahkan, karena sudah ada saling memahami, sudah ada saling memaafkan tadi, sudah ada leburan tadi. Ini sudah lebur. Kalau sudah lebur ya sudah hari raya, tiap hari hari raya, hari besar. Bangun tidur ini hari raya terus, momennya itu dibawa sampai ila yaumil akhir, sampai akhir hayat kita. Nah, kalau bisa seperti itu, ya suasana momen lebaran ini nggak pernah hilang. Setiap hari itu luar biasa. Jadi saya pergi ke tempat kakek saya di Kediri itu, saya minta maaf sama kakek. Oh, nggak pernah ketemu kok minta maaf, cuma basa-basi kata kakek saya. Yang enggak, kan momennya gitu bahas. Sebenarnya orang minta maaf itu syaratnya harus bisa memaafkan diri sendiri. Kamu sudah maafin dirimu sendiri belum, katanya. Saya bingung juga jawabnya, maksudnya apa sih kakeknya. Ternyata memaafkan diri sendiri itulah tolak ukur untuk kita meminta maaf kepada orang lain, sehingga terjalin tali silaturahmi. Kita bersalaman itu sebenarnya bersinergi, kita satu sama lain ini satu kesatuan yang utuh. Nah, kalau bisa seperti itu, maka setiap orang bisa merasakan momen lebur, momen lebaran, momen hari raya. Hari raya itu hari yang besar. Maka setiap hari, kata kakek saya, kalau di daerahnya itu momennya lebaran, setiap ketemu orang selalu bersalaman. Jadi salam-salaman itu kalau di daerah sana, di Kediri tempat kakek saya, daerah Gunung Wilis ya, Gunung Wilis sana itu setiap ketemu orang itu salaman, kayak orang lebaran aja tiap hari salaman terus, karena momen itu dijaga sama beliau. Ya, sampai disitulah kita itu bisa saling seperti saudaranya satu udara, bisa saling memahami. Kesalahan orang lain adalah bagian dari kesalahan diri sendiri. Maka sesama manusia ini saling mengingatkan itu penting. Saling menasihati, saling mengingat, saling mengajak, ini bagian daripada kehidupan seorang insan itu, bisa saling mengisi, mengasah, dan saling mengasuh, saling mengingatkan, mengasuh, saling mengisi. Itu apa yang jadi kekurangan orang lain, itu kita coba membantu, saling menolong dan sebagainya. Itu asihnya. Asahnya kita saling mengingatkan. Itu hakikatnya yang disampaikan Nabi menjadi rahmatan lil alamin tadi. Jadi kajian-kajian secara syariat itu sendiri sebenarnya ada makna hakikat kalau kita mau mengkajinya. Itu. Mungkin yang lain silakan, mungkin ada Bang Sahadat. Ini momennya lebaran, kita bisa berbagi yang kita dapat selama. Alhamdulillah. Makasih Cak Man, berkah selalu.
Silakan Abah Waskito. Kakaknya zaman nih gaul. Gaul. Oh, nggak punya salah kok minta maaf. Kadang orang-orang dulu itu lebih mengerti. Dan juga maaf itu yang penting kan ya, diri kita bisa memaafkan enggak, bisa berdamai tidak. Kata maaf itu sama juga dengan menyadari ya. Menyadari kodrat kita ini siapa gitu ya. Menyadari kelayakan juga, yang layak itu siapa juga. Ngambil nyemil ya, nggak apa-apa ya. Monggo silakan Abah. Nggak apa-apa, malah diperbolehkan. Kalau di sini tak tambahin kerupuknya. Ya apa, Abah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat. Kalau di sini tak tambahin kacang. Kacangku banyak, ada kacang telur, kacang goreng, ada kacang bawang. Ada Ini tepung digoreng panjang-panjang. dikasih sama ibuku. Kacang panjang kayak kacang Bali, panjang-panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pu'a dan semuanya. Kacang sembunyi ya, Bunda? Kacang Beda. sembunyi. Ya, kacang apa, Bunda? Kacang telur. Maka bagi para sufi ya, para sufi itu para jiwa. Hakikat meminta maaf itu tadi ya, dia akan meminta maaf kepada alam dulu, meminta maaf kepada alam. Makanya ketika momen hari raya itu ada juga orang yang pergi ke gunung, ya, pergi ke gua. Dia bercengkrama dengan alam, memohon maaf kepada alam. Pergi ke pantai. Bukan untuk kita piknik ya. Harusnya ya kita Nyender. kita itu langsung bermaafan dengan alam itu sendiri. Nah, kebanyakan orang-orang itu pergi begitu-begitu ke gunung, ke pantai ya. Dia piknik ya, lupa ya. Bersentuhan dengan alamnya sendiri, lupa. Alam itu juga butuh lebaran juga. Ya. Jangan salah. Lebarannya dari Allah ini kan untuk semesta semuanya. Pergi ke pantai, ke gunung, selfie gitu ya. Jarang berbicara dengan pohon, dengan air yang mengalir, dengan tanah, dengan udara yang Dengan sejuk. rumput yang bergoyang. Usna, diam dulu Usna. Udah rempong banget nyindir melulu. Tak kira habis lebaran dia udah insaf Abah. Masih ada menyindirnya. Nah demi dulu. Nakal betul murid satu ini. Ini nggak lulus nanti. Jangan terlalu pakai rasa ya. Lanjut Abah. Belajar hakikat itu
justru menunggangi rasa, untuk rasamu loh ya, agar rasanya Allah itu terjadi, menjadi. Makanya ketika dalam perjalanan pulang, pulang itu kan kadang rumah kita di gunung kan gitu ya, rumah kita di dekat laut, itu momen sekaligus gitu ya. Di bulan di momen lebarannya di situ. Di perjalanan pun sudah menyapa alam gitu ya. Naik kereta ya, lihat pemandangan, lihat warna hijau kan gitu ya. Warna hijau itu kan mengingatkan kita kepada Khidir. Jika tidak ada Khidir mungkin tidak ada hijau-hijauan gitu ya. Hijaunya tumbuhan, hijaunya padi. Assalamualaikum bidang izin wal faizin wa laina batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Semua amin. Lanjut Abah. Nikmat kali kunyahan Abah. Aku jadi orang bule makan roti. Bunda udah balik Jakarta. Roti Riz. Iya lagi OTW. Bunda Riz. Jadi orang bule dulu. Lanjut bah. Kue Riz. Itu di mana, Bun? Nih kue Riz. Di kereta. Jegi-jegi. Jam berapa itu nyampe Jakarta? Nyampenya jam 2 dini. 2 dini hari. Lanjut Abah. Ya turun bentar ya, Bah. Ini ada tamu, nanti gabung lagi 30 menit. Oh enggak Jaman. Ini Cak Man. Makasih Cak Man, berkah selalu Cak Man. Iya, Bunda. Assalamualaikum. Nanti gabung lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuenya itu bulat-bulat gini. Nih kuenya bulat-bulat. Kuenya agak-agak asin. Dua belas gimana, Husna? Keturun. Minum apa itu, Bah? Minum kopi. Barakallah. Alhamdulillah. Matnya sampai ke sini loh. Yang ngirim pulsa. Penyembuh itu. Iya, ngirim Husna. pulsa. Penyembuh mana penyembuh tadi? Ada. Nah dinaikkan lagi. Penyembuh naik penyembuh. Dia kabur. Waalaikumsalam Ika. Dia nggak jadi penyembuh lagi. Jadi penghibur. Penghibur. Pengkabur. Aku jadi orang bule dulu ya, makan roti. Bule lokal. Bule potan. Lanjut Abah. Ya amin. Sama-sama amin. Saya dulu punya kakek. Nah, kalau momen lebaran pulang itu justru dia nggak ada di rumah, nggak anak apa. Kenapa udah gitu, Bah? Iya, banyak dicari kan.
Tentu ada alasannya ya kan. Katanya nenek, kalau cari kakekmu atau kalau cari bapakmu ya, untuk anak-anaknya ya kan, anak-anaknya. Nanti setelah sholat isya baru keluar dia. Gitu ya. Itu dari mana nih? Siapa? Saya cari penasaran kan, saya cari ke kamarnya nggak ada. Iya, Saya kemana cari dia ke bang? musola nggak ada. Sampai 3 hari nggak menemukan kan. Malah sembunyi dia. Sembunyi di mana? Kok bisa? Di balik kelambu. Dia kan puasa. Oh. Tapi puasa kan yang hari ketiga kan 2 hari lebaran itu kan nggak puasa kan? Puasa Syawal. Nggak pernah saya melihat kakek saya itu kalau lebaran makan-makan gitu ya, bareng-bareng itu nggak pernah. Walaupun lebaran pertama kedua. Iya kan langsung nyambung. Kalau secara puasa syariat katanya nggak bisa nyambung, harus lepas dulu. Kan orang dulu bebas syariat. Suka-sukanya ya bah ya. Iya, syariat itu kan rukso. Heeh. Orang syariat itu diberi kemudahan. Iya. 1 hari atau 2 hari baru nanti Kalau puasa ranah lagi, kan hakikat gitu dia kan. suka-suka ya bah ya. Kalau kakek saya ini nyambung. Dan ternyata 3 hari nggak ketemu, saya cari itu di kebun belakang. Ngapain? Ya terkadang dia bersihkan rumput, nah kadang di bawah pohon bambu itu, nah dia menyendiri di situ merenung. Selama 3 hari itu. Selama 1 minggu. Wih. Tapi kalau mau maghrib pulang dia, sholat asar, ya di kebun ya. Kalau maghrib baru pulang. Ya. Buka puasa terus baru nerima tamu. Jadi yang sudah hafal itu kalau ingin menemui kakek saya itu ya malam ya sampai jam 12. Ya, jagong istilahnya jagong. Bertamunya malam. Sudah mengerti kebiasaannya. Jadi nggak ikut euforia ya. Justru dia menyepit. Kadang makin kesini nggak ada lagi yang kayak gitu-gitu apa ya, mau lebaran mau aja. Tapi nggak tahu juga. Nah, kalau sekarang langka ya, mencari orang-orang seperti itu tuh langka. Apa nggak kayak gitu? Nggak ngikutin kakeknya bah. Abang ngikutin kakeknya juga kayak gitu. Saya lebaran pertama kan ke gunung sebentar. Sampai malam dulu, sampai kopinya habis. Nah, kopinya habis turun. Kan bawa termos. Tapi malam bukan siang. Siang sampai malam. Siangnya sampai malam. Febri, haleluya Febri. Jadi fenomena tentang apa ini, alam juga ikut lebaran ya. Ketika pertama kali dikumandangkan takbir ya, daun nggak bergoyang. Ya. Nah, itu sebetulnya menyaksikannya bukan di depan rumah ya, menyaksikan di atas puncak. Ya. Di atas puncak yang memang anginnya kuat, anginnya kencang. Gitu ya. Nah, justru ketika melihat daun goyang, goyangnya itu bertasbih. Goyangnya daun itu bertasbih. Kadang saya ikutin dia ke kanan, saya ke kanan, ke kiri. Jadi puncak Juga itu. di pegunungan. Kalau dia nggak bergoyang, ikutan nggak bergoyang juga lah bah.
Iya, diam. Air juga begitu ya. Air itu bisa diajak bicara. Iya, kalau air kalau mengalir gitu. Karena dia punya zat namanya kristal. Kan pernah diuji di Jepang ya. Ketika air itu sudah dimasukkan gelas, airnya dimaki-maki, "Hei air, kamu itu jelek." Dimaki-maki begitu air. Kristalnya Akhirnya diuji di lab, kristalnya itu nggak beraturan. didoain katanya bagus. Iya. Tanya apa Usna? Aku nanya nggak dijawab sama apa. Minal aidin wal faidin juga. Coba kita lihat Husna nanya apa. Oh, iya, tak mute. Nggak ada yang nanya Husna. Usna cemburu pilih kasih katanya. Aduh. Maaf. Aku mute aja ah. Naik Husna. Dan Husna tak naikkan. Biar nggak termehek-mehek dia. Ini apa kalau bicara dia nyindir gitu Husna ini. Anak bawang ini cerewet betul. Nanya apa tondo? Lanjut abang. Lanjut Husna. Cie Husna. Hati-hati tergores. Kadang orang-orang itu lucu. Ada yang setahun sekali ya, komunikasi ataupun menghubungi keluarga-keluarga jauhnya itu setahun sekali. Harusnya kan tiap hari dihubungi. Tapi permasalahannya kita itu dihafal kejelekan kita sama keluarga-keluarga kita ya. Namanya kita menelpon, ini ada apa ini nelpon? Pasti mau pinjam uang kan gitu ya. Ada prasangka buruk dulu kan. Saya itu kalau dapat masalah, semua saya telepon ya. Adik-adik saya, ya, paman-paman, Pak D, gitu. Sepupu-sepupu, saya teleponin semua. Mau dia berprasangka buruk, mau berprasangka apa silakan. Tapi sebetulnya saya sendiri punya masalah gitu ya. Ya tentunya masalah keuangan ya, materi. Pada waktu itu seperti itu.
Tapi saya diajarkan oleh guru saya, ketika kamu punya masalah, jangan jauh-jauh dari keluarga. Nah, justru mendekat. Ya, itu makna silaturahmi kan itu. Nah, ketika saya hubungin semua, ya, tapi saya nggak menyampaikan masalah saya, ya. Nggak saya sampaikan, cuman saya silaturahmi, gimana kabarmu Dek, nah, gimana kabarmu Paman, Pak D, terus sehat Le, gini, sudah begitu aja, cuman pingin tahu kabar-kabarnya aja, silaturahmi aja. Nah setelah telepon tadi, nah, saya sholat. Akhirnya tiba-tiba hati saya itu tenang, betul, tenang. Besok paginya datang polisi itu. Ada orang apa ini ngirimin duit, datang sendiri gitu. Jadi keluarga itu jangan kalian jadikan ATM kan gitu ya. Jadikan tempat kalian curhat ya. Tempat kalian menyelesaikan masalah. Justru keluarga itu cukup untuk silaturahmi. Nah, sebetulnya yang menyelesaikan masalah itu semesta, tugasnya semesta. Makanya ketika kamu tenang, terus kamu terhubung dengan energi keluargamu yang terdekat tadi, apalagi keluargamu itu kaya-kaya, seumpama begitu. Itu nanti yang menjawab semesta, yang ngambil energi kayanya itu semesta. Akhirnya masuk kepada dirimu dan membantu dirimu. Makanya terhubung kepada keluarga kalau cuma bulan Ramadan aja atau bulan Syawal ini ya rugi gitu ya. Maka rezeki pun juga jauh. Kadang ada yang gengsi ya. Gengsi saya nggak pulang kampung wis gitu ya. Kenapa nggak punya uang? Nah itu nanti ada yang ngasih kakek nenek sebegitu, ada yang ngasih keponakan sebegitu. Saya pas nggak punya uang ini ngasih apa? Akhirnya karena materi menjadi penghalang. Harusnya kalau terjadi halal bihalal atau reuni keluarga yang diadakan 1 tahun sekali, ya mungkin hari raya keempat, hari raya ketiga, hari raya kedua. Ya. Justru momen dipergunakan untuk membantu keluarga yang nggak mampu. Ya. Di situ ngumpul semua keluarga besar, taruhlah setiap keluarga masukkan infak 100. Nanti hasilnya yang dikumpulkan dibantukan untuk keluarga yang lagi kesusahan, yang lagi sakit, ya. Yang lagi banyak utang, yang lagi nggak punya duit. Ya. Harusnya seperti itu. Maka momennya sangat merugikan kalau cuma untuk bermaaf-maafan, terus makan-makan kan gitu ya. Ya, momen utamanya itu ya kita bisa mengetahui saudara-saudara kita sendiri ya, yang nggak mampu atau yang lagi kesusahan, kita bantu. Itu yang pertama. Yang kedua ya kalau bisa dalam forum keluarga itu
bisa memberikan pencerahan ya, tausiah ya, dikasih pencerahan tausiah. Kalau nggak bisa undang ustadz dari luar ya, untuk memberikan pencerahan tentang hal-hal begini. Itulah maknanya ya, kita berkumpul keluarga itu ya, saling berbagi suka dan duka. Kalau dulu saya itu tradisinya di tempat kakek nenek itu ada masjid ya, jadi rumah baik yang acara formalnya itu di masjid. Ya lanjut yang lainnya. Saya lagi batu-batu ini. Lanjut Bunda. Di bawah ada Bang Resmi itu. Bang Resmi aduh. Oh, Bang Resmiado sudah kabur. Kita doakan Abah cepat sembuh, semuanya sehat selalu. Abah doa aja, Abah mau rungkat Abah besok lagi. Ya. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Amin. Rasulullah nabiyya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Amin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin. Karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana amin wa ilam taghfir Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Allahumma minal aizin wal maqulin
Amin. وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Makasih Abah, berkah selalu Abah dan juga semuanya. Bisa kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa apapun. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya makanya jangan pada pacaran mulu ya, harus nikah ya biar selamat. Terus mau pacaran, mau sembahyang, mau tidur, mau makan, mau segala macam, yang penting selamat, nah gitu kan. Betul. Bahwa mengingat Allah kan tidak harus dibatasi dengan berdiri, dengan sujud, dengan rukuk, dengan tidur boleh, dengan apa saja, dengan berjalan, dengan berlari, dengan bermotor, dengan berkendara, boleh kok. Ini pandangan kita kan hati, berkolku. Kenapa? Kejarane pengakrami rupa itu Bondo. lamun hati pawi tane lamun hati pawitane to dasarnya dengan happy, ketulusan, keikhlasan. Iya. Ini jam berapa sih? Nah, di sini jam 21.14. Sama ke dulu. Enggak, aku mau nyuruh anak aku beli fresh care. Udah jam segini tutup kali ya. Oh, ya ngepasi banget ya. Ternyata 5 April itu tanggal lahir ayah. Oh. Berarti ayah 50 tahun ya? Usia emas dong. Iya. Setengah abad ya. 50 setengah ya. Setengah abad. Pas Setengah abad. tahun usia emas pas 90 49 terus naik 50. Saya 45. Kalau ingatan itu cenderung ke otak ya. Iya kan daya ingat itu. Yalah, daya Daya ingat. ingat. Nah, Kalau biasanya orang tidur tuh otak libur dia ya. nah, itu pelajaran bagus itu tentang tidur itu. Itulah cara Allah mendidik manusia untuk kembali kepadanya itu diantaranya melalui tidur itu. Kalau kita mau menelaah, mencermati, ya tidur itu saudaranya mati.
yang ayah dapat selama ayah kaji tentang hal itu, di dalam tidur itu kita tidak lagi mengingat-ingat,